Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya illa an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu 'aibuhu 'an 'uyubin nas. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita bisa bermujalasah, bertatap muka di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan dengan wasilah berkumpulnya kita, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya, ghasyiyathumur rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala menaungi kita, meliputi kita dengan rahmat kasih sayangnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bangga atas orang-orang yang bersimpuh untuk menuntut ilmu. Wa dzakarallahu fi man 'indah. Allah akan menyebut-nyebut selalu orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu yang disebutkan di dalamnya nama asma Allah Subhanahu wa ta'ala dan diagungkan di dalamnya dan ditambahkan dengan bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allahu, semoga ini semua menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hiruk pikuk kehidupan dunia yang semakin Masya Allah seperti ini. Mudah-mudahan ada waktu yang kita sedekahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada waktu yang kita luangkan untuk membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada waktu yang kita sisihkan untuk mengasah, untuk mensucikan hati kita yang kotor akan kehidupan dunia dan gemerlapnya. Satu hari, 2 hari, 1 minggu paling kita duduk di majelis taklim hanya 1-2 jam. Yang lain kita pakai untuk mencari nafkah, yang lain kita pakai untuk bermuamalat bersama manusia. Kalau tidak di majelis taklim, di mana lagi kita akan menambah ilmu kita? Kalau tidak di majelis taklim, di mana lagi kita akan menambah keberkahan di dalam waktu? Shadaqah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim.
sedekah 1 rupiah akan dilipat gandakan menjadi 7 cabang. 1 cabang ada 100, jadi 700. Jadi ada keberkahan di dalam harta. Begitu pula waktu. Kalau kita mensedekahkan waktu kita untuk mempelajari ilmu Allah, kalau kita meluangkan waktu, itu artinya kita mensedekahkan waktu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan berikan keberkahan dalam waktu, dalam umur selama kita hidup ini. Kalau kita sibuk dengan hiruk pikuk dunia, dengan aktivitas harian dunia terus tanpa kita menyibukkan diri kita untuk menuntut ilmu, maka akan ada keberkahan umur yang berkurang selama kita hidup. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu az-ziyadah, tambahan dalam manfaat. Az-ziyadatu fin naf'i. Jadi keberkahan itu tambahan manfaat waktu kita, itulah berkah. Berkah dalam harta, harta kita lebih bermanfaat, itu namanya berkah dalam harta. Berkah dalam berkeluarga, keluarganya bisa menjadikan manfaat bagi anggota keluarga, bahkan di lain dari keluarga. Maka alhamdulillah kita bersyukur Allah kasih kita kesempatan untuk mensedekahkan, menyisihkan sedikit dari waktu yang kita miliki dalam 1 minggu 24 kali 7 untuk duduk tenang 1 jam, maksimal 1,5 jam untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah, yang itu akan menyebabkan hati kita usul kepada Allah sampai connect. Kalau bahasa sekarang mah connect, ya. Kita punya HP, ada sinyal wifi, cuman kita nggak tahu passwordnya. Sampai kapanpun HP kita ini nggak akan bisa connect dengan wifi, jaringan wifi itu. Tapi kalau kita punya HP, ada wifi, kita punya passwordnya, maka akan connect. Begitu juga hubungan kita dengan Allah. Kita punya Tuhan Allah, kita punya jiwa dalam hati kita, ya, ciptaan Allah, badan kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita. Ibarat itu HP, ada sinyal wifi. Tapi kalau kita tidak punya passwordnya, maka tidak ada konektivitas antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dari mana kita tahu itu password? Dari kajian-kajian, dari menuntut ilmu. Kita tahu bagaimana cara berhubungan dengan Allah, bagaimana cara melaksanakan sholat duha, sholat tahajud, puasa, mengolah hati kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Itu password-password yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berikan kepada kita untuk dipelajari, sehingga menjadi bahan koneksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya tawasul, ya, al-wusul baina qalbi al-abdi wa qalbi al-khaliqi. Jadi ada sampainya hati, hubungan antara seorang hamba dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada suri toladan kita. Beliaulah panglima jihad yang memimpin beberapa peperangan. Beliaulah sendiri yang mengorbankan jiwanya, hartanya, nyawanya, perasaannya, semua beliau korbankan untuk kita semuanya.
sehingga Islam itu sampai kepada kita berkat perjuangan kegigihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, mintalah permintaan apapun, niscaya aku akan kabulkan buat kamu dan umatmu." Apapun. Umat Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari Fir'aun dan bala tentaranya ketika mengejar mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan atas izinnya kepada Musa, dengan tongkatnya bisa membelah lautan, sehingga diselamatkan Bani Israel mengikuti langkahnya Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala selamatkan umat Nabi Nuh dari banjir bandang yang melanda dunia waktu itu. Yang beriman mereka naik ke dalam bahtera dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selamatkan umat-umat terdahulu sebelum kita. Lantas Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam permintaan. Apa yang mau diminta? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku tangguhkan permintaanku. Aku tidak meminta permintaan itu sekarang, tapi nanti ketika yaumul qiyamah aku meminta kepada engkau agar engkau memberikan izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepada umatku. Masya Allah, disimpan rapat-rapat itu. Tidak diminta ketika Rasulullah SAW masih hidup di dunia. Beliau simpan nanti. Hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberikan syafaat nanti fi yaumil qiyamah. Karena setiap nabi ya yang didatangi kaumnya, mereka akan mengatakan farda, hari ini masing-masing, urusanmu, urusanku, kecuali nanti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau naik ke atas arsy-Nya Allah, beliau bersujud di bawah arsy-Nya Allah, beliau meminta permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada umatnya yang selalu mengikuti jejak langkahnya dan selalu bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami sebagian dari golongan tersebut yang mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Lah amal kita enggak cukup buat membeli surga. Amal kita enggak cukup buat mengerayu Allah untuk memberikan surga kepada kita. Banyakkan maksiatnya, banyakkan dosanya, banyakkan lalainya, banyakkan khilafnya ya. Hilaf deui kalau sekali hilaf, tapi kalau 3-4 kali itu bukan hilaf, itu namanya sejak. Kalau bahasa orang Bekasi mah sejak, sengaja. Padahal kita mau begitu. Sekarang kalah sama setan, besok sehari menang, 3 hari kalah lagi baik ya. Manusia mau begitu ya. Tapi insya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa nanti insya Allah diangkat derajat kita di yaumil qiyamah menjadi orang-orang al-muttaqin yang berjalan nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para ahli surga memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaikum tibtum. Itu nanti malaikat penjaga surga akan bilang, salamun alaikum tibtum, keselamatan selama-lamanya atas kalian. Tibtum, berbahagialah kalian, bersenang-senanglah kalian, nikmatilah apa yang Allah berikan. Fadkhuluha khalidin, masukilah surga itu selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Itu pasti harapan semua orang. Maliki kalau ditanya pengen masuk surga kagak? Pengen. Ya,
Orang yang gak pernah sholat kalau ditanya pengen masuk surga enggak? Pengen. Ya. Penjahat kalau ditanya pengen masuk surga enggak? Pengen. Cuman mereka mau pengen aja, pengen doang, tapi tidak berusaha. Pengen punya HP yang bagus, enggak punya duit. Bagaimana caranya? Enggak akan kesampaian. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka kita selalu harus mengagungkan, kita harus selalu bersolawat dan beritibah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sabilun najah, jalan keselamatan kita di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hafdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, man ishtaqa ilal jannati sara'a ilal khairat. Pertama, siapa orang yang ishtaq, mushtaq itu rindu, ilal jannah, siapa orang yang merindukan surga. Coba, ada nggak yang nggak rindu sama surga? Washabul yamin ma ashabul yamin. Orang yang menerima catatan amalnya dari tangan kanan, fi sidrin makhdud, di sono nanti di surga itu ada pohon bidara. Pohon bidaranya yang gede-gede, apa itu, daunnya yang tidak berduri. Wa talhim mamdud, di sono itu ada buah-buahan, pisang yang besar-besar. Wadillim mamdud, mereka akan dinaungi dengan naungan-naungan yang masya Allah. Qusur, bukan hanya bait, bukan hanya rumah, tapi orang ahli surga itu mereka akan diberikan qasrun, istana, kalau mereka membeli di dunia, kalau mereka membangun di dunia. Bagaimana caranya? Sholat rawatib 12 rakaat sehari, raka'ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur, ya, 2 rakaat raka'ataini ba'da dhuhri, 2 rakaat setelah sholat zuhur, raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Itu 12 rakaat. Man shallaha, siapa orang yang sholat 12 rakaat, surat sunnah muakkadah, sholat sunnah yang ditekankan. Pak Ustadz, kalau yang sebelum asar boleh, silahkan, tapi bukan muakkadah. Pak Ustadz, kalau yang qobliyah maghrib kerjakan saja kalau ada waktunya. Yang qobliyah isya kerjakan saja, tapi yang muakkadah itu yang tadi 12. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, dan 2 rakaat ba'dal isya. Maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Oh, susah banget Ustaz. Kerja di PT nggak bisa 4 rakaat sebelum zuhur Pak Ustaz. Gimana caranya? Pak Ustaz susah banget sholat sunnah itu rawatib. Ya ada, baca di kulhu 10 kali. Maka dibangunkan baginya rumah di surga. Satu rumah kalau sehari 10, sebulan berapa? 30 rumah punya istananya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Eretan lewat dapat 25 kali itu. Tuh timbang nungguin eretan doang, apalagi kalau jalan naik motor ke kantor, berapa kulhu kita bisa baca. Ini tadi password wifi-nya itu ada di sini, mau nggak kita connect sama Allah? Padahal ringan itu bacaan kulhu 10 kali itu, maka bagi kita akan dibangunkan rumah di surga. Oh Ustaz, saya pengen punya rumah, depannya pengen punya pohon kurma yang banyak. Tinggal baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kanzun min kunuzil jannah. Punya rumah, punya taman, punya duit banyak, Masya Allah. Wa ma'im maskub, air yang siap dituangkan, yang siap diminum kapan saja. Masya Allah. Ahli surga itu ashabul yamin, ya, fi sidrin mahdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud, ya, wa ma'im maskub wa fakihatin katsira, buah-buahan yang banyak, la maqtu'atin wa la mamnu'ah, yang tidak pernah putus berbuah. Ambil buah lagi, matang lagi, ambil buah lagi, matang lagi, ambil buah lagi, matang lagi. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak ada satu orang pun yang melarang untuk mengambilnya. Halal. Kalau di Arab Saudi halal, haji halal, semua boleh dimakan. Begitu di surga. Wa furushim marfu'ah. Furush, firash, tempat tidurnya itu tinggi. Spring bed, bukan alas, apa itu, matras. Spring bed yang tinggi-tinggi. Masya Allah. Masya Allah itu. Wa furushim marfu'ah, ya. Jadi tempat tidurnya itu tinggi, tinggi-tinggi. Dan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan ahli surga. Siapa orang yang tidak merindukan surga? Masya Allah. Belum nanti ada bidadari, ya. Belum nanti ada kenikmatan rumahnya terbuat dari emas. Wah, dan macam-macam lagi. Pokoknya nikmat. Dan yang paling nikmat ahli surga nanti akan dikumpulkan semua. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kuasanya. Apa? Wujuh yauma idzin nadhirah. Pada hari itu kita akan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling dinanti-nanti semua ahli surga. Bagaimana sih indahnya wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Raja Ampat, itu baru sekelumit dari ciptaannya Allah, dan indahnya kayak begitu. Kita lihat tempat yang indah mana, air terjun Niagara, indahnya Masya Allah. Kita lihat Masjidil Haram, ciptaan manusia itu,
Masjid Nabawi ciptaan manusia, keindahan-keindahan alam semesta ini hanya sekelumit dari keindahan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bagaimana itu indahnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Siapa yang bisa menggambarkan? Tidak ada yang bisa menggambarkan. Kapan kita tahu? Nanti kalau kita sudah menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini Imam Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan manishtaqa, siapa orang yang rindu ilal jannah kepada surga, sara'a ilal khairat, pasti dia bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Pengen cepat kepada kebaikan-kebaikan. Itu yang perindu surga itu pasti. Sholat pengen cepet, zakat pengen cepet, ngaji pengen cepet, beribadah maksudnya pengen segera melaksanakan, tidak ditunda-tunda. Kalau ada apapun kegiatan yang baik, maka dia langsung ikut dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Itulah orang yang rindu kepada surga, maka dia pasti akan bersegera kepada kebaikan. Apalagi kita nih hari ini sudah memasuki bulan Rajab. Ya, bulan Rajab itu syahruz zar'i. Ya, bulan di mana kita menanam amal. Panennya nanti Ramadan. Kalau kita mau khatam banyak di Ramadan, mulai sekarang baca Quran. Kalau kita mau banyak qiyamul lail di Ramadan, mulai sekarang qiyamul lail. Kalau kita mau banyak nanti bersedekah di bulan Ramadan, mulai sekarang, mulai bersedekah. Insya Allah rezekinya banyak. Kalau mulai dari sekarang, saya pengen menanam bibit sedekah karang. Nanti banyak rezekinya ketika Ramadan bisa berbagi. Saya pengen menanam sholat tahajud dari sekarang, nanti akan banyak melaksanakan tahajud. Saya akan menanam puasa dari sekarang, pasti nanti banyak puasa. Harus 1 bulan penuh puasa. Ya, kalau nggak puasa berarti melanggar, karena puasa Ramadan adalah satu kewajiban. Tuh, jadi tanam. Syahrul Rajab itu adalah syahruz zar'i. Ya, bulan di mana kita menanam, termasuk min asyhuril hurum, termasuk dari bulan-bulan yang haram, yang dihormati, yang diagungkan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya ya, jumlah bilangan bulan di sisi Allah, menurut Allah itu ada 12 bulan. Minha, dari 12 bulan itu ada arba'atun hurum, 4 bulan yang sangat dihormati, sangat ditakdimi. Amalan di dalam bulan itu dilipat gandakan, begitu juga dosa dilipat gandakan. Apa itu? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi Rajab. Ya, jadi ada 4 bulan yang begitu dihormati. Orang Arab kalau masuk 4 bulan ini dilarang berperang. Yang berperang, yang menantang perang, maka akan didapatkan baginya sanksi. Maka kita alhamdulillah sudah memasuki bulan Rajab. Ya, mari kita menanam amal soleh sambil berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya, minta keberkahan di bulan Rajab,
di bulan Sya'ban, dan kita meminta kepada Allah untuk disampaikan kepada bulan yang lebih baik dari bulan-bulan yang lainnya, yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang di dalamnya kita bernafas dinilai ibadah, yang di dalamnya kita diam dinilai ibadah, yang di dalamnya ibadah-ibadah yang wajib dilipat gandakan, ibadah-ibadah yang sunnah itu nilainya seperti ibadah-ibadah yang fardu. Itulah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sampai kita nanti bisa mengalami dan menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, orang yang merindukan surga pasti dia akan bersegera kepada kebaikan. Kalau orang tidak rindu dengan surga, mual bakalan dia bersegera. Dia akan menyisihkan waktunya, dia akan mengspesialkan waktunya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Cirinya orang ahli surga adalah orang yang bersegera kepada kebaikan. Yang kedua, kata beliau Ali karamallahu wajhahu, wa man ishtaqa wa man ashfaqa minan nar intaha anis syahwat. Dan siapa orang yang tidak mau, orang yang menghindari neraka, orang tidak menginginkan neraka, orang yang benci dengan neraka, intaha anis syahwat, dia akan menghabiskan syahwatnya, dia akan memutuskan syahwatnya, dia akan mengesampingkan syahwatnya, nafsunya, keinginannya, intaha anis syahwat. Jadi ciri-ciri orang yang takut kepada neraka, ciri-ciri orang yang tidak mau masuk neraka, orang itu tidak mengumbar syahwatnya, orang itu menahan keinginannya, orang itu menahan kemauannya. Nih, orang soleh, para wali-wali Allah itu dua cirinya. Satu, nih, qimatul ummah, nilai dari seorang atau satu umat, nilai dari seseorang itu dilihat dari dua. Satu, qiyamul lail. Orang itu kalau dia rajin qiyamul lail, dia akan punya qaulan tsaqilah. Apa itu qaulan tsaqilah? Perkataannya itu berat. Apa yang diomongkan itu kena. Apa yang dibicarakan itu pasti. Itu orang kalau rajin sholat malam. Jadi nilai kita itu terhormat atau tidak tergantung bersolat malam. Silahkan sok buktikan. Kalau kita mau menjadi orang terhormat di dunia wal akhirah, dawakan sholat malam, qiyamul lail, walau rakaataini, walaupun 2 rakaat. Semakin kita sering, semakin kita banyak, semakin kita istiqomah dalam sholat malam, tunggu aja, pasti Allah akan angkat derajat bakat kita. Sudah ada kuncinya, itu namanya password tadi. Cuman berat banget Pak Ustaz. Apalagi kalau pulang kerja jam 11, jam 1, tengah 2, pulang-pulang ngantuk, buru-buru sholat malam Pak Ustaz. Subuh terlambat. Ya, manusiawi. Sekali 2 kali mah manusiawi. Kalau setiap hari itu baru itu bukan manusiawi, emang dasar malas. Ya itulah, berat memang sholat malam itu, tapi paksa itu 2 rakaat sama tambah witir itu. Ya, tambah witir 1 rakaat boleh, silakan. Kalau memang berat ngantuk pola 1 rakaat silakan, atau 3 rakaat atau 5 rakaat, 3 lah minimal. 2 tahajud, 3 witir. Kalau kuat tambah 4, kuat lagi tambah lagi 6.
kuat lagi tambah 8, kuat lagi tambah lagi 10, 12 sampai 20, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya, khusyuk sholat tahajud ketiduran subuhnya 12, jangan begitu ya. Harus punya. Nah, tapi kalau dibiasakan insya Allah. Itu jadi qimatul ummah, nilai seseorang, nilai satu umat bagaimana tahajudnya. Semakin dia banyak, semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Bukan saya yang ngomong, itu Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Gampang aja, nah, kalau kamu pengen derajat pangkatnya tinggi nanti, maka laksanakanlah sholat tahajud. Insya Allah derajat pangkatmu akan tinggi. Kalau nggak di hadapan manusia, di hadapan Allah dan para malaikat penduduk langit. Ya, tapi insya Allah di depan manusia pun tinggi, di depan Allah dan para malaikat pun tinggi orang yang mendawamkan sholat tahajud. Nilainya ada di situ. Yang kedua, nilainya adalah tidak banyak al-istighna'u 'anin nas. Dua. Al-istighna'u 'anin nas itu apa? Tidak banyak membutuhkan manusia. Tidak banyak keinginan. Tidak banyak membutuhkan. Tidak banyak kebutuhan. Itu orang soleh, para ulama, para aulia Allah Subhanahu wa taala itu dua yang dijaga. Sholat malam tidak banyak bergantung kepada manusia, menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah. Pengen apa? Allah dulu, baru nanti Allah akan utus orang yang membantu kita. Gitu. Kalau sekarang kan enggak. Enggak logis apa Ustaz? Lalu enggak logis, hidup di dunia ini enggak logis. Orang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kita aja enggak logis. Memang bisa kita minta lahir dari siapa? Enggak bisa. Jam berapa? Enggak bisa. Laki-laki atau perempuan? Ujung-ujung ibu kita lahir, udah lahir laki-laki. Enggak logis, enggak tahu bagaimana prosesnya. Ya, itu. Ya, maka Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga tidak banyak kemauan. Ya, intahanis syahwat. Orang semakin banyak kemauan, maka dia akan semakin sibuk dengan kemauan itu. Ada orang yang bahagianya itu minum kopi sama makan gorengan. Wah, udah bahagia banget. Ya kan? Tukang becak nemu duit 20.000 kopi sama gorengan, udah bahagianya, masya Allah. Tapi pengusaha sehari tidak dapat duit 100 juta itu pusing, ya enggak? Tuh. Semakin banyak orang membutuhkan sesuatu, maka dia akan semakin diperbudak oleh kebutuhan. Semakin banyak orang memiliki keinginan, maka dia akan semakin disetir oleh keinginannya. Wah, ini berat memang, ini tingkatannya berat. Karena susah membatasi syahwat itu. Ya, habis punya ini, pengen punya ini, ekspektasi tahun depan ini, ya kan? Cita-cita, boleh silakan bercita-cita, boleh, ya, silakan memiliki harapan-harapan, ya, harapan-harapan. Apalagi ini akhir tahun mau mulai tahun 2026. Apa ekspektasi Anda pada 2026? Pengen ini, nggak apa-apa, silakan taruh saja yang baik-baik, ya. Nah, tapi yaitu semakin banyak kita memiliki keinginan, maka kita akan berusaha mewujudkan keinginan tersebut. Nah, kalau kebaikan, insya Allah mendapatkan kebaikan. Tapi na'udzubillah, kalau kita tidak bisa menyampainya dengan kebaikan, na'udzubillah, kalau kita sampai digelincirkan oleh setan sehingga kita menempuh jalan-jalan yang tidak baik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi manusia yang takut, manusia yang tidak mau masuk neraka, pasti intah syahwat. Dia bisa mengendalikan syahwatnya. Dia bisa mematikan syahwatnya. Dia bisa
menguasai syahwatnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man tayaqqana bil maut, dan siapa orang yang yakin pasti mati. In hadamat alaihi ladzat, maka hilang atas dia kelezatan-kelezatan. Kemarin sore hari Kamis itu kan di Pebayuran itu lagi ada pengerukan kali dia, ada beko banyak lagi proses. Nah, sore itu ada almarhumah namanya Haji Muhibbah. Hari sebelumnya saya masih lihat boncengan dengan suaminya sakit gula, kakinya sampai diamputasi. Waktu itu tahdus minimanya. Waktu itu HB-nya saja sampai 5, itu dikit lagi lewat. Tapi alhamdulillah dirawat terus sama istrinya nih. Wah, pengabdiannya Masya Allah. Sore itu masih melihat itu beko ngebersihin kali, ngambil lumpur-lumpur terus ngobrol biasa. Sore pulang ke rumah, nggak ada riwayat sakit yang parah, nggak ada. Sepertinya ya belum pernah dirawat lah. Ya yang parah di rumah sakit dan sebagainya. Pulang ke rumah jam 8 malam tuh sakit perut saja. Punya sakit perut. Disuntik obat, alam obat paracetamol apa oleh mantri. Bisa tidur tuh. Jam 4 pagi beliau kerasa lagi dadanya sesek sebelah kiri, dibawa ke Islam nggak bisa, dibawa ke Lira Medika. Dari Lira Medika nggak bisa, dibawa ke Bekasi. Jam 11 hari Jumat meninggal dunia. Masya Allah. Begitu yang namanya umur. Nggak tahu. Kita mempersiapkan, ntar ya kalau umur sekian. Tapi kita nggak tahu tahun berapa kita meninggal dunia. Nggak tahu kita apa sebabnya. Di tanah mana kita meninggal. Dalam keadaan seperti apa kita meninggal. Tapi kita meminta meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Man tayaqqana bil maut, siapa yakin bahwa dirinya pasti mati, maka dia tidak akan bersenang-senang. Dia akan terus berpikir bagaimana cara dia mati dengan baik. Bagaimana cara mempersiapkan apa yang harus dia tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bermewah-mewahan dunia, beda sama orang lain. Kalau kata Hotman Paris begini, hidup sekali, ngapain kita susah-susah? Hidup sekali, ngapain kita nggak happy-happy? Kan dia akidahnya beda dengan akidah kita. Mungkin pandangan dia kalau sudah mati selesai urusan. Tapi kita kan kalau sudah mati bukan selesai, baru memulai urusan. Ada lagi tuh ketua takmir masjid Jogokarian ini, mungkin bapak-bapak juga ngelihat tuh di video di YouTube, di Facebook itu, Masya Allah. Beliau itu yang sebagai penggagas, setiap hari itu memberikan sarapan 2.000-3.000 jamaah setiap hari. Masjid Jogokarian itu. Ketika beliau udah sakit parah, beliau menyuruh untuk direkam. Perjalanan saya ke alam barzah itu tidak seperti apa yang dikatakan orang. Kalau kata orang, bila Israil datang memanggil, seluruh tubuh akan menggigil. Betul kan? Tidak seperti itu. Enak. Tidak ada rasa sakit. Tidak susah. Masya Allah, orang soleh itu. Orang soleh. Beliau mendirikan beberapa masjid yang memberi manfaat buat masyarakat. Tuh,
Kita meniru orang-orang soleh. Masya Allah. Tuh, man tayaqqana bil maut. Beliau bisa saja, Bapak Ibu, sehari itu infak masjidnya ratusan juta. Dan setiap minggu Jumat diumumkan saldonya 0. 0. Sudah dipakai beri sarapan orang-orang yang miskin di sekitar masjid, dikasih semua saldonya 0. Beliau bisa aja, saya minta gaji dong, karena saya yang usaha ini semua, saya minta gaji dari masjid 20 juta per bulan. Bisa saja 30 juta, 40 juta kalau mau. Tapi apa? Beliau tayaqqana bil maut. Beliau yakin bahwa setiap orang itu pasti akan mati. Buat apa sih harta dunia? Itu cuma tinggalan saja. Nanti kita mati juga kita tinggal. Begitu Pak Ibu. Ntar kalau kita sudah mau mati, ya sudah lepas semua. Nah, tanah silakan. Itu buat ini, itu buat ini, itu buat ini. Rumah silakan. Harta Bapak silakan sudah Bapak kasihkan semua. Bapak mau mati tidak membawa apa-apa. Itu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal, semua hartanya sudah tidak ada yang atas nama beliau. Abu Bakar As-Siddiq kaya raya, beliau meninggal tidak meninggalkan apapun untuk atas nama beliau dan lain sebagainya. Itu jadi melepaskan diri dari urusan dunia sudah didelegasikan semuanya. Jadi milik dibakafkan untuk umat Islam. Itu kita tiru, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang terakhir, wa man 'arafa dunya. Siapa orang yang tahu hakikat dunia, hanat alaihil musibat. Orang yang tahu hakikat dunia, maka akan menjadi sangatlah mudah, sangatlah remeh musibah-musibah yang ada di dunia. Kesulitan-kesulitan yang ada di dunia itu remeh, kecil. Karena dia tahu bahwa tujuan itu akhirat, bahwa dunia ini sementara. Kita nggak punya apa-apa di dunia, rumah kita nggak gedong, tapi kita punya tujuan di surga. Jangan sampai begini. Di dunia boleh kita miskin, di dunia boleh, istilah katanya parah-parahnya, di dunia kita nggak punya apa-apa, tapi di surga saya harus punya istana. Begitu. Jangan sampai belangsak 2 kali. Di dunia belangsak, di surga kita nggak masuk surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi apapun yang kita hadapi di dunia, ala qadarillah, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita terima aja. Kalau itu kebaikan, falyahmadillah, kita memuji Allah. Kalau itu keburukan, fala yalumanna illa nafsah, janganlah menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Bersabar, semua itu ada proporsinya. Kita hidup bahwa takdir masing-masing, kita hidup bahwa rezeki masing-masing. Ada enggak sekeluarga yang rezekinya sama? Kita punya anak 3, rezekinya sama enggak? Enggak sama. Dulu pempesnya Sweetie, yang sekarang pempesnya Mami Popo. Enggak sama. Satu anak itu enggak sama rezekinya. Dulu waktu dia kecil saya kasih susu ini, yang ini susunya ASI. Enggak sama. Setiap orang bawa penyakitnya masing-masing. Enggak bisa. Penyakit kamu buat saya dong, penyakit saya buat kamu dong, enggak bisa. Semua orang ya hidup membawa ujiannya masing-masing. Semua orang hidup membawa nikmatnya masing-masing. Satu, kalau nikmat, syukurilah nikmat itu. 2, kalau berupa ujian, bersabarlah atas ujian itu.
Karena nanti di akhirat itu ternyata orang yang kaya, yang mudah di dunia, dia menginginkan dia diuji kayak orang yang miskin. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Karena mereka yang akan masuk surga duluan, hisabnya sedikit. Karena kesabaran itulah mereka diangkat derajat pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Maka Bapak Ibu sekalian, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan kita mengharapkan apa kelebihan fadilah yang Allah berikan seorang satu dengan orang yang lain. Ini dikasih begini, saya harus punya begitu. Nggak akan bisa. Kalau bukan rezekinya, nggak akan bisa. Dia bisa begitu, saya harus begitu. Nggak bisa. Karena semua orang tuh punya porsinya masing-masing. Tinggal kita menjalani apa yang menjadi takdir kita. Tinggal kita menjalani apa yang menjadi jalan hidup kita yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kita nyekolahin anak 2 kembar di satu sekolah, besoknya kerjanya beda. Istrinya juga beda. Ya kan? Rezekinya juga beda, penyakitnya juga beda. Kalau orang sudah begini mah udah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih. Ya saya menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada saya. Hidup saya, mati saya itu di tangan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Punya Allah semuanya kok. Tinggal saya jalankan dengan baik apa yang jadi amanah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hidup kita akan tenang. Hidup kita tidak akan rusing, ya. Hidup kita tidak akan banyak berpikiran membuat kita stres. Yang terakhir, man arafad dunya, siapa yang tahu hakikatnya dunia, siapa yang tahu bagaimana aslinya dunia, maka dia akan menganggap segala cobaan ujian itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, bisa lewat. Ya. Wala husnun yadumu wala sururun. Tidak ada kesedihan yang terus berkelanjutan. Begitu juga tidak ada kebahagiaan yang terus berkelanjutan. Di dunia ini berputar, kadang sedih, kadang bahagia, kadang sedih. Hanya ada satu kebahagiaan yang abadi. Ketika kita sudah diizinkan oleh Allah, terbuka itu pintu Rayyan, pintu masuk surga, abwabul jannah terbuka, kita masuk surga. Itu baru namanya keabadian dalam kesenangan dan kebahagiaan. Kalau di dunia jangan harap bahagia terus, pasti sedih. Orang berkeluarga begitu, kadang mesra, besok berantem, ya enggak? Sekarang mah enggak ada urusan, ya. Sekarang enggak ada urusan sama istri, baik-baik jalan-jalan bareng, apalagi ibu-ibu susah ditebak. Emosinya 5 menit ganti, 5 menit ganti, 5 menit ganti. Sabar aja bapak-bapak, siapa tahu kita dijadikan wali Allah gara-gara istri, gara-gara anak, ya kan? Ibu-ibu juga begitu. Siapa tahu ibu-ibu itu dapat pahala besar gara-gara suami, gara-gara ngurus anak. Begitu orang hidup mah. Mungkin saya ditakdirkan jadi wali sebab istri saya. Mungkin saya dijadikan wali sebab anak saya. Mungkin saya ditakdirkan jadi wali sebab tetangga saya, sebab keluarga saya. Maka saya survive, harus tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai syariat. Insyaallah segala sesuatu berjalan dengan lancar. Itu saja apa yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mari kita tingkatkan amalan ibadah pada bulan Rajab ini untuk menyambut nanti bulan Sya'ban dan selanjutnya kita memasuki bulan Ramadan. Tingkatkan amal ibadah. Jangan, pesan Allah dalam ayat surat Taubat itu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian pada bulan-bulan yang 4.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tidak boleh menzolimi diri dengan cara menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal dengan cara bermaksiat dan lain sebagainya. Fala tadlimu, ya, jangan kalian melakukan kezaliman fihinna, di dalam 4 bulan tersebut, anfusakum, atas diri kalian. Maka mari dengan momentum, ya, bulan Rajab kita tingkatkan amal ibadah sehingga mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sampai kepada bulan Ramadan ini. Ramadan pengennya begitu ya, ketemu lagi Ramadan, pengennya begitu. Bapak saya pengen ketemu Ramadan lagi. Ya, Ramadan kemarin saya masih barengan, Idul Fitri kemarin masih barengan. Qadarullah, Ramadan ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia mah pengennya begitu, hidup terus. Tapi jatahnya udah habis. Jatahnya habis. Selagi kita masih punya jatah, maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi